Alhamdulillah, waktu berlalu sangat cepat. Rasanya baru kemarin kita bilang masuk di tawas 1 Ramadan. Dan hari ini kita sudah berkata sebentar lagi habis Ramadan. Kita akan menuju ke Aidil Fitri. Aidil Fitri itu ibaratnya hari sekolah penerimaan ijazah. Jadi kalau kita melepek pergi ke lebaran nanti itu penerimaan ijazah. Layaknya penerimaan ijazah, ada yang lulus A, ada lulus B, ada lulus dengan catatan ditunda 2 bulan, bahkan ada yang tidak lulus. Yang anehnya, dia tidak lulus, datang tongi mau terima ijazah. Dan duduk paling depan. Tidak puasa, tidak taraweh, tidak itikaf, tidak zakat sedekah, tidak sholat 5 waktu, Idul Fitri, pakai baju baru, pakai parfum, paling depan duduk. Nah tunggu dikasih ijazah, padahal tidak lulus. Ini yang banyak. Dengan bangga, selama Ramadan, tidak pernah hadir di masjid taraweh. Selama Ramadan, tidak malu, buka, makan di tengah-tengah orang. Ditegur apa dia bilang, urusanku, saya masuk neraka, kususai kok. Padahal penerimaan ijazah cepat sekali datang. Mudah-mudahan tidak ada di tengah-tengah kita. Dan kita pun yang puasa dengan baik, puasanya baik, tahajudnya bagus, tadarus 2 kali khatam, itikaf tiap malam, hati-hati. Ternyata ada orang yang tidak sampai ibadah Ramadannya. Dia diterima amal di Cina. Satu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Pada saat itu tanggal 1 Syawal ingin menyampaikan khutbah Idul Fitri. Nabi naik ke atas mimbar seperti saya tadi lah. Naik ke atas mimbar, dan pada saat naik ke atas mimbar, Nabi tiba-tiba kedengaran mengucapkan amin, amin, amin. Sahabat heran, turun, ya Rasulullah, tadi Anda mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan? Nabi menjelaskan, tadi itu ada Jibril berdoa di telingaku, kau tidak dengar. Dia berdoa, meminta 3 hal, dan saya mengaminkan. Bayangkan, panglimanya malaikat yang berdoa, lalu penghulunya manusia sebaik-baik manusia yang mengaminkan. Pasti doa itu dikabulkan. Apa doanya? Pertama, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah Ramadannya anak yang kurang ngajar dan durhaka sama orang tuanya. Jadi meskipun 30 hari Ramadan, tidak ada kalah, tiap malam kita raweh, tadarus 4 kali khatam, iktikaf 10 malam terakhir tidak pernah tinggalkan masjid, tapi kurang ngajar sama orang tuanya, sudah, amal Ramadan kita ditolak oleh Allah. Ada 3 perintah Al-Quran yang sifatnya serangkai dan tidak bisa dipisahkan. Serangkai artinya nanti diterima perintah yang satu apabila perintah gandengannya ditunaikan. Apa itu? 1, atiullaha wa atiur rasul. Taat kau kepada Allah, taat Rasul. Artinya kau taat kepada Allah tapi mendurhakai Rasulnya, taatmu kepada Allah ditolak. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, aqimis shalah wa atus zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Anda salat tidak bayar zakat, salatnya tertolak. Anda bayar zakat tapi tidak salat, zakatnya pun tidak sampai. Yang ketiga, perintah yang serangkai, tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri, yaitu aniskurli wali walidaika. Bersyukur kau kepada Allah, baik kau sama Allah, tapi jangan lupa servis, urus, muliakan orang tuamu. Sayang seribu sayang, manusia akhir zaman melupakan ngurus orang tua. Sibuk maki. Mau kita lihat mana? Mau kita lihat kurang ajarnya kita sebagai anak. Kan biasa kita tidak sadari prakteknya. Menelpon bos, kepala cabang tak menelpon. Cerita, menelpon mamak tak. Masuk, kita angkat teleponnya. Lebih banyak yang tidak angkat teleponnya mamaknya. Pun kalau diangkat, apa dia bilang? Mak, sebentar nak, menelpon bosku. Nanti aku telepon lagi. Tak balik bos. Mestinya kau katakan, bos, Pak Pinca, maafkan saya, jalur 1, mamaku menelpon, sebentar lagi saya telepon ki. Itu yang betul. Bayangkan kalau kita tolak teleponnya ibu tak, di kampung kasihan, dia telepon kita karena dia rindu, dia telepon kita karena ada sesuatu yang dia mau tanyakan, lalu dengan genteng kita katakan, matu pima, utelpon ki, manelpon ibu gawaku. Apa kata ibu tak, baik kasih nah, anakku. Lebih nahormati nih kepala cabangnya daripada mamaknya yang lahirkan kasih sekolah. Lalu kita akan berkata, niatku tidak seperti itu. Betul niatmu tidak begitu, tapi kelakuanmu begitu yang ditolak Allah. Mau lebaran Pak, sisihkan itu anta. Belikan baju baik-baik untuk orang tua anta. Jangan sampai baju lebaran yang kita pakai lebih bagus mereknya daripada bapak tadi kampung. Kirimkan uang kalau kita tidak sempat. Ma, mohon maaf kasihan. Saya pengamanan ini pemilu. Polisi, tentara tidak boleh meninggalkan lokasi. Saya tidak bisa pergi situ, Mak. Tapi itu ada istriku kuutus. Nah, bawakan ke itu hadiah lebaran.
Itu pengganti diri. Pun istri kita tidak pergi, cucu kirim. Sebagai apa? Mewakili diri kita. Nih pengabdian saya kepada orang tua saya. Cucu pun tidak bisa, fulusmu kirim. Jangan sampai bilang lagi, ada deh, mana saya ngongkos untuk sewa tiket mahal, 5 juta PP. Kalau bapak masih hitung-hitung uang untuk kebahagiaan orang tua, tidak ada nilai puasa dan salat kita selama Ramadan. Apalagi kalau takut kisah mistrita, mau mas sumbang, kita bilang, kamu orang Ramadan biasa, kita kasih tahu istrita. Dek, ada nih kasihan bonus THR, cukup gini gaji tak, kasih ini THR untuk mama tak. Langsung dia bilang tuh mama istrita, mamamu sih dek, itu anakmu mau sekolah. Baru langsung bapak bilang, jangan dipalik, ayo. Pak, itu istrita di rumah, nah terima kita setelah kita jadi sarjana. Nah terima kita setelah kita jadi manusia yang baik. Nah terima kita setelah kita punya pekerjaan yang mapan. Orang tua tak, dari dalam rahimnya, dia sekolahkan ki, dia bina ki, nah jualkan ki warisannya untuk apa? Supaya kita sekolah dan kerja yang baik-baik. Lalu setelah punya istri, lalu takut kisah istrita, tidak kita hormati orang tua tak? Sia-sia kita punya ibadah Ramadan. Itu didoakan oleh Nabi. Malaikat Jibril berdoa, jangan kau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka sama orang tuanya. Mari kita lihat anak-anak kita sekarang. Semestinya selesai kau Idul Fitri, datangi ibu bapakmu. Tapi apa kelakuan kita? Selesai Idul Fitri, datang wali kotanya, datang kepada kapolresnya, datang dandimnya, datang gubernurnya, datang kepala dinasnya, nah lupa orang tuanya. Anak-anak tak lebih parah. Selesai dari Karebosi, buka kudung, buka jilbab, buka gamis, kemana? Pantai Losari. Ada dosa di Pantai Losari. Mestinya datangi orang tua. Ajarkan anak kita berkhidmat kepada orang tuanya. Zaman saya masih kecil dulu, selesai lebaran, itu orang tua tak nak panggil ki, loko amuremu. Piko di ommu. Kalaupun itu satu keluarga ki datang, nasi kenal ki. Ini nak 10 2 kali kok. Bapaknya dengan bapakmu, saudara. Kau 10 2 1 kali. Sekarang tidak ada itu pak. Di BAP di kantor polisi baru, para kate paling. Ini yang hilang. Maka Ramadan, selesai Ramadan, maka datangkan ini budaya seperti ini. Orang tua kita muliakan. Kasih makanan kesenangannya. Jangan pernah hitung-hitung sama orang tua. Ada pernah bertanya sama saya di medsos. Saya dibesarkan kakekku Ustaz. Dari kecil tidak pernah diurus orang tuaku. Kakekku yang sekolahkan saya. Sampai sekarang saya bisa jadi begini. Baru datang bapakku. Tidak pernah kena urus. Tidak ikhlas saya datang orang tuaku di rumahku Ustaz. Langsung kutuger, sadar kok. Jangan kau bicara kasar begitu sama orang tuamu di publik. Kalau mau kok inbox kok. Jangan kau di ruang terbukanya dibaca semua orang. Orang tua aku bikin. Berapa sakit hatimu. Darah dagingmu. Ada darah dagingnya orang tua di situ. Kau tidak seperti itu kalau bukan orang tuamu. Orang tua aku Pak Botor Ustaz. Orang tua aku tidak baik agamanya. Saya wajib berbuat baik. Belajar kau dari kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, bapaknya namanya Azor, penyembah berhala, mau ribut sama bapaknya. Allah ingatkan, Ibrahim sadar kau, ambokmu ya roh, bapakmu itu jangan kau ribut. Tapi dia penyembah berhala. Allah berfirman, bagaimanapun itu bapakmu, kau yang keluar dari desamu. Pertanyaan, bagaimana kita yang sudah meninggal orang tua tak kasihan? Tidak sampai kita lihat tobat. Dulu waktu tak masih kuliah, lihat kita minum balok. Nah lihat ki pencuri, nah lihat ki bawa cewek yang bukan muhrim. Sekarang saya sudah taubat tapi ibu bapakku sudah jadi arwah. Bagaimana caranya Ustaz? 1, doakan orang tua. Minimal kita doakan Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah ampuni dosanya orang tuaku, terimai amalnya. Karena itu ada amal tidak diterima. Siapa tahu dulu caleg kasihan, banyak nasebarkan kudung, banyak nasebarkan gula supaya dicoblosi, tidak diterima amalnya orang begitu. Maka kita berdoa, ya Allah terima amal ibadahnya. Terima ya amal medicenna. Yang ketiga, kalaupun diterima, minta lagi ketiganya, lipat gandakan. Kalau tadi pahalanya dari bapak cuma 10 karung, kita minta ya Allah jadikan 1000 karung. Bekalnya makin jauh. Bapak ke Jakarta. Bawa uang 10 juta. ATM isinya 100 juta. Sampai Jakarta tidak ada masalah Pak. Aman, paloiki di Jakarta. Kenapa? ATM banyak, uang banyak di kantong. Kalau tidak ada uang, pembeli tiket tidak jelas. Sampai Jakarta, menderita Pak. Itu Jakarta. Bagaimana orang tua tak yang dikubur? Tidak ada bekalnya. Tidak pernah sholat. Tidak pernah puasa. Maka anak soleh inilah yang bisa menolong anak orang tuanya. Maka kita doakan. Ampuni dosanya. Terima amalnya. Lipat gandakan kebaikannya. Lapangkan alam kuburnya. Maka selesai Ramadan ini dan Idul Fitri. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak diterima amal ibadah Ramadannya. Yang kedua, malaikat Jibril lagi berdoa. Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah Ramadannya Muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya Muslim. Ini selesai pemilu. Baku maki, cebong, kampret. Di WhatsApp, dari kecil dia bersahabat.
Berpuluh-puluh tahun dia bersahabat, saling menghina, gara-gara beda pilihan politik, ketemu di warung kopi tidak saling menyapa. Orang yang jadi anggota DPR, orang yang jadi presiden, kamu baku musuh. Dewasalah dalam berpolitik, berbeda pilihan boleh, itu demokrasi. Tapi jangan saling menghina, apalagi sampai memutuskan persaudaraan. Tena mau kamu Pak, tidak ada lagi 01, 02. Sekarang yang ada 01, 02 menjadi 03, Persatuan Indonesia. Ada lagi orang bilang, kita ceramah, sabar, baik-baik. Nah bilang, enak kok itu kapa beta kok, enak ini di beta. Nggak enak kok kasih begitu Ki. Maka jalan keluarnya, ayo, yang dikala, silakan sampaikan alasan-alasanmu menolaknya. Kalian juga yang merasa menang, buktikan bahwa kau betul menang dan tidak mencurangi orang. Tidak adil juga orang, sudah kau lempar baru kau bilang kita bersaudara. Kalau kau anggap kita bersaudara, jangan kau curangi kita, jangan kau lempar kita. Supaya apa? Sama-sama enak, mari bangun Indonesia. Politisi, sekarang kala saya berkata, kita kasihan setengah mati ini Ustaz, masuk keluar hutan, masuk keluar naik gunung, kadang kala naik perahu berjam-jam, pergi ceramah supaya apa? Jangan kau ribut gara-gara pemilu. Jangan kau bertengkar gara-gara pemilu. Ini pesta, bergembira kau pesta namanya. Tapi kadang kala menjengkelkan kalau pejabat pusat seenaknya ngomong. Kita di daerah sudah setengah mati supaya orang tidak ribut. Ngomong lagi seenaknya pejabat pusat. Mulutnya kayak orang tidak berpendidikan. Di mana orang tidak ribut? Maka selesai semua itu. Selesai Idul Fitri ini, mari kita baku baik-baik. Maaf lahir batin, dunia akhirat. Selama Bapak bilang, tidak aku maafkan kok. Puncak daripada orang Islam yang baik. Mukhlisin. Bukan cuma memaafkan orang yang salah, tapi dia membalas dengan kebaikan. Kalau cuma memaafkan, itu namanya pemaaf. Di atasnya pemaaf, mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan sedang memaafkan, tapi sudah itu dia balas dengan kebaikan. Contoh, Bapak hina saya, Bapak maki saya, lalu saya maafkan. Dia begitu karena dia tidak tahu, kurang informasi soal saya itu. Bukan dia benci, cuma tidak lengkap informasinya, maka dia begitu sama saya. Sudah itu besok saya bawakan THR. Itu yang disebut mukhlisin. Tapi ini Pak, gampang dibilang, tapi susah dilaksanakan. Maka hadiahnya juga surga. Hadiahnya juga surga karena berat. Yang ketiga, orang yang tidak diterima amal ibadah Ramadannya. Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya istri yang durhaka kepada suaminya. Nah, karena di sini tidak ada istri, sebaliknya suami yang durhaka sama istrinya. Kan banyak kita Pak, saya biasa heran. Itu banyak sekali kodok-kodok itu perempuan curhat sama saya di medsos saya. Ustaz, tadi pagi kasihan. Sebelum saya keluar pergi ceramah, sudah ada medsos. Ustaz, saya sudah 20 tahun menikah, tidak pernah kurasakan namanya kebahagiaan. Menderita saya Ustaz. Datang suamiku kodong, kadang-kala bawa perempuan di depan mataku masuk ke rumahku. Saya mau minta dicerai kembali. Dia dibawa rantau ke sini perempuan. Mau kak kembali ke kampung, malu saya kasihan. Mau kak bertahan, menderita saya. Saya minta pisah, anakku kasihan, saya kasihan. Bayangkan Pak, bagaimana kalau Bapak pada posisi itu? Nah bawa maki orang merantau, nah tinggalkan anak bapaknya, nah tinggalkan ibunya, nah tinggalkan saudaranya, nah tinggalkan tanah kelahirannya untuk ikut sama suaminya. Ternyata sampai di Makassar, dia khianati istrinya. Bagaimana Allah mau memaafkan kamu? Orang yang setia mendampingimu, kau justru khianati. Kadang-kadang orang bertanya sama saya, Ustaz, saya ngojek dicuri saya motorku. Grab kasih, tidak bisa saya lunas. Kerja saya dipecah masih. Saya bilang, bagaimana kasih kamu sama istrimu selama ini? Itu dia Ustaz. Itu sebabnya. Coba. Masih ingat ketika kita menikah? Ya Allah. Kan dibilang, Imam bilang begini, bapak mertua kita waktu itu. Saat saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, Naura Siddiqiyah Nasrun dengan mahar tunai karena Allah. Bukan karena wali kota kita gadaikan, bukan gubernur yang kita gadaikan, bukan presiden yang kita gadaikan. Siapa? Allah yang kita jadikan jaminan. Bapak minjam duit di bank, ada jaminannya. Jaminan itu kalau dikhianati ditarik oleh bank. Allah yang kita jaminkan untuk menghalalkan anak gadisnya orang. Allah yang kita halalkan untuk ngambil anaknya orang. Lalu sampai di Makassar kita khianati, pantas doa-doa Ramadanmu tidak diterima oleh Allah. Rasulullah 11 istrinya Pak. Tapi tidak satu pun istrinya mengatakan, saya menyesal menikah dengan Muhammad. 11 istrinya. Kita satu istri tak. Tidak pernah bahagia di rumah. Makan enak di warung makan. Warung kopi huang, poya-poya. Begitu istrinya minta hanya untuk pembeli apa saja. Terlalu dia bilang tidak ada duit. Maka orang yang mendurhakai istrinya,
mengkhianati amanah dari Allah berupa istri, maka didoakan oleh malaikat Jibril agar tidak diterima ibadah Ramadannya dan diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita sudah termasuk di antaranya, durhaka tomaki sama orang tua tak, banyak musuta, istri kita khianati, wala tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa, kata Allah. Selama kau tidak mengaku dirimu sebagai Tuhan, selama itu ku maafkan dosamu. Selama kau tidak lantik dirimu sebagai Tuhan, wa dampangek kau, saya maafkan kamu. Taubat. Taubat tidak hanya diucapkan. Taubat tidak hanya dijadikan cita-cita, tapi harus diaplikasikan. Ada SOP-nya, ada standar operasionalnya. Apa itu? Banyak kau istighfar. Yang kedua, banyak kau sholat taubat. Yang paling konkret, sebentar malam. Malam Lailatul Qadar, 27 Ramadan. Jumhur ulama semua berpendapat, mayoritas ulama berpendapat, ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan, jatuhnya di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Umumnya pendapat ulama 27. Maka siap-siap sambut malam ini, Pak. Datang ki ke masjid dekat rumah tak, iktikaf ki, ngaji ki, taubat ki, salat taubat. Mudah-mudahan selesai Ramadan kita termasuk predikat seperti gelar Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat, lalu kita dapat gelar la'allakum tattaqun, sebagai orang-orang yang bertakwa.